Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang berisikan anggota yaitu saya sendiri, selaku Siti Anjani Ratnasari, lalu ada rekan saya, Maura Dwi Amalia, Muhammad Raihandi, Ahmad Mudakir, Anissa Sekarianti, Muhammad Jova, dan juga Pipit Fitnawati. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bab 12, yaitu sistem fondasi dalam dan metode konstruksinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang jenis-jenis fondasi dalam dan terminologi yang digunakan. Nah, kita itu akan membahas tentang tiang pancang, lalu ada caisson, dan juga fondasi yang didukung tiang dan diperkuat tiang. Tiang pancang adalah anggota struktural yang panjang dan ramping yang menembus jauh ke dalam tanah. Banyak teknologi tiang yang berbeda tersedia, yang masing-masing paling cocok untuk kondisi tertentu. Jenis yang paling umum itu digunakan yaitu tiang pancang kayu, tiang pancang baja, tiang pancang tiang pancang pipa, dan juga tiang pancang beton. Selanjutnya yaitu berbagai teknologi tiang pancang lainnya juga tersedia. Meskipun tidak banyak digunakan, masing-masing metode khusus ini memiliki keunggulan uniknya sendiri yang berguna dalam hal tertentu situasi. Termasuk tiang pancang hidrolik itu mirip dengan tiang pancang, kecuali tiang pancang didorong daripada ditumbuk ke dalam tanah. Lalu ada fondasi yang diinjeksi tekanan atau juga dikenal sebagai tiang Franky, dibangun dengan memasukkan beton basah ke dalam lubang berselubung, membentuk dasar yang diperluas, dan memadatkan tanah yang berdekatan. Selanjutnya ada micropiles, menyerupai tiang bor berdiameter sangat kecil. Lalu ada tiang pancang helix, terdiri dari sekrup baja yang dikencangkan ke tanah. Dan yang terakhir yaitu ada jangkar, adalah istilah luas yang mengacu pada fondasi dalam, terutama dimasukkan untuk menahan beban tarik. Nah, selanjutnya di sini ada fondasi caisson, yaitu kata caisson berasal dari bahasa Perancis yang berarti case, yang berarti peti atau kotak. Kapan diterapkan pada teknik fondasi, ini menggambarkan kotak atau silinder berongga prefabrikasi yang ditenggelamkan ke dalam tanah sampai kedalaman yang diinginkan dan kemudian diisi dengan beton sehingga membentuk sebuah yayasan. Caisson paling sering digunakan dalam konstruksi pilar, jembatan, dan bangunan besar lainnya yang membentuk fondasi di bawah sungai dan lain-lain. Di sini ada macam-macam caisson. Yang pertama yaitu ada caisson terbuka. Sebuah caisson terbuka adalah salah satu yang terbuka ke atmosfer. Mereka dapat dibuat dari baja atau beton berulang dan biasanya memiliki ujung runcing di bagian bawah untuk memudahkan penetrasi ke dalam tanah. Nah, di sini ada gambar 1258 yang menunjukkan caisson terbuka yang khas tenggelam ke dasar sungai dengan pengerukan. Caisson harus dirancang untuk menahan berbagai beban yang diberikan selama konstruksi, serta beban struktural dan hidrodinamik dari struktur yang telah selesai di dalam selain itu. Caisson harus memiliki berat yang cukup untuk mengatasi gaya gesekan samping karena posisinya yang turun ke dalam tanah. Nah, selanjutnya ada caisson pneumatik. Ketika bagian dalam caisson dikeringkan selama konstruksi, perbedaan dalam head dibuat menarik lebih banyak air dari daerah sekitarnya. Aliran ke atas ke bawah caisson dapat menghasilkan kondisi yang cepat di tanah, terutama di pasir. Tambahan sebagai caisson menembus lebih dalam dan perbedaan kepala menjadi lebih besar. Laju aliran dapat menjadi berlebihan dan melebihi kapasitas pompa. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menutup bagian bawah caisson dan mengisinya dengan udara terkompresi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.59, yaitu menggambarkan caisson pneumatik. Nah, selanjutnya ada fondasi yang didukung tiang dan diperkuat tiang. Banyak fondasi rakit yang didukung tiang telah dirancang untuk mentransfer semua beban struktural ke dasar yang dalam. Namun, yang lain sebagian bergantung pada tekanan bantalan antara bagian bawah tikar dan tanah di bawahnya. Dan gunakan fondasi yang dalam untuk membawa keseimbangan beban. Desain selanjutnya ini yang dapat disebut tikar diperkuat dengan tiang dapat jauh lebih murah dibandingkan fondasi-fondasi lainnya.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Ya, selanjutnya ada pondasi tiang panjang. Next. Pondasi tiang panjang adalah sebuah bagian struktural dari sebuah bangunan yang membagi tekanan gravitasi secara merata pada tanah dan berfungsi agar bangunan yang dibangun bisa menjadi kuat dan berdiri dengan kokoh. Pondasi tiang panjang umumnya digunakan apabila struktur tanah yang akan dibangun mempunyai kemungkinan untuk bergeser atau labil. Next. Kegunaan utama dari pondasi tiang panjang yaitu tiang panjang akan menjadi tumpuan beban utama dari bangunan dan akan disalurkan ke dalam tanah dalam jumlah yang seimbang. Pondasi tiang panjang beton bisa dibangun secara vertikal dan horizontal sehingga akan mampu untuk menahan beban konstruksi secara lebih merata. Pondasi ini juga digunakan sebagai penahan gaya desakan ke atas yang disebabkan oleh pergeseran tanah yang tidak stabil. Pondasi tiang panjang juga memanfaatkan endapan yang tidak berkohesi, bebas lepas, dan bisa digunakan sebagai alat bantu kontrol penurunan tanah. Selain itu, pondasi tiang panjang akan berguna dalam memanfaatkan dan membuat kaku struktur tanah agar getaran yang masuk ke dalam bangunan bisa menjadi kurang secara drastis dan meningkatkan keamanan secara struktural. Apabila konstruksi bangunan dilakukan pada area lepas pantai, maka pondasi tiang panjang akan meneruskan beban bangunan yang berada di atas permukaan air menjadi terbagi secara merata ke dalam tanah dan air. Next. Selanjutnya ada fungsi pondasi tiang panjang. Yang pertama yaitu jenis pondasi ini memiliki fungsi untuk mendukung struktur bangunan. Cara kerja pondasi tiang panjang adalah dengan memindahkan beban struktur bangunan pada lapisan tanah sehingga struktur bangunan menjadi lebih kokoh. Selain itu, jenis pondasi ini juga dapat menahan gaya apung air tanah, gaya lateral, dan gaya gempa. Kekuatan tiang-tiang pondasi ini juga dapat menahan tanah galian dan mencegah longsor. Jenis-jenis pondasi tiang panjang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tiang panjang baja, tiang panjang beton, tiang panjang kayu, dan tiang panjang komposit. Kelebihan dan kekurangan dari pondasi tiang panjang ini, yang pertama mengenai kelebihan, pondasi tiang panjang dapat menyesuaikan dengan spesifikasi bangunan yang hendak dibangun. Kemudian ukuran dan bentuk dari pondasi tiang panjang juga bisa disesuaikan sendiri, sehingga akan menghemat banyak waktu. Pondasi tiang panjang juga bisa memperkuat struktur bangunan secara drastis. Kemudian pondasi ini juga akan memberikan tampilan yang menarik terhadap bangunan dan dalam proses pengerjaannya tidak membutuhkan pengawasan lebih. Penggunaan pondasi tiang panjang juga sangat cocok apabila di dalam tanah terdapat aliran drainase air bertekanan karena tidak membutuhkan pengeboran yang dalam. Pondasi tiang panjang juga sangat membantu bagi bangunan yang ingin dibangun pada tepi pantai. Next. Untuk kekurangan dari tiang panjang ini, yang pertama ada tiang panjang membutuhkan kekuatan tambahan dari beton yang sudah dicetak sebelumnya agar tiang panjang bisa berdiri dengan baik dan mampu menahan guncangan apabila sedang dipasangkan ke dalam tanah. Yang kedua, pondasi tiang panjang membutuhkan perencanaan perhitungan matematis yang tepat agar tidak terjadi kerusakan struktural yang diakibatkan oleh tidak meratanya pembagian beban pada bangunan. Yang ketiga, pemasangan tiang panjang juga membutuhkan berbagai peralatan berat dan akan memakan waktu pemasangan yang tidak sebentar. Yang keempat, pondasi tiang panjang akan dibutuhkan untuk ditanam ke dalam tanah. Maka struktur ini akan dari tanah yang akan dibangun. Yang kelima, pemasangan tiang panjang juga akan menghasilkan guncangan yang sangat keras dan bisa mempengaruhi kondisi struktur bangunan yang ada di sekitar. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Mudakir. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subjudul yang ketiga, yaitu tiang poros bar atau yang biasa disebut drill shell. Next. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui definisi dari tiang poros bar sendiri, yaitu merupakan salah satu jenis tiang cor yang setempat. Lalu pada proses konstruksinya itu
berbeda dari yang digunakan untuk membangun tiang pancang. Untuk tiang poros bor itu sendiri terdiri dari pengeboran lubang silinder di tanah, menempatkan sangkar baja tulangan prefabrikasi ke dalam lubang, lalu kemudian diisi dengan beton. Next. Nah, ini merupakan istilah lain yang biasa disebut dari tiang poros bor. Para insinyur ataupun kontraktor umumnya menggunakan istilah lain, yaitu yang pertama ada dermaga atau tembok jembatan, lalu ada dermaga tembok jembatan yang dibor, lalu ada fondasi tabung panjang, lalu ada tiang pancang atau case in place di church setempat, lalu ada fondasi sumuran, lalu ada fondasi sumuran yang dibor, dan yang terakhir ada tiang pancang dalam lubang bor atau CIDH. Selanjutnya ada sejarah dari tiang poros bor sendiri. Untuk kualitas tanah biasanya membaik seiring bertambahnya kedalaman, sehingga membantu untuk menggali melalui tanah permukaan yang lemah untuk mendukung struktur pada bahan bantalan yang lebih dalam. Bahkan orang Yunani memahami nilai menghilangkan tanah berkualitas buruk. Selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pembangunan mulai memodifikasi teknik tradisional untuk mencapai tanah bantalan yang baik. Nah, banyak kemajuan terbesar terjadi di negara-negara besar, kota-kota di wilayah Great Lakes. Ketika bangunan yang lebih tinggi dan lebih berat mulai muncul, maka para insinyur mulai menyadari bahwa fondasi pijakan menyebar tradisional itu tidak lagi memadai. Mengikuti bertahun-tahun bermasalah dengan pemukiman yang berlebihan, mereka mulai menggunakan sistem fondasi terdiri dari satu poros galian tangan di bawah setiap kolom. Jenderal William Soy Smith itu merupakan salah satu pelopor dalam teknologi baru ini. Miliknya metode sumur Chicago dikembangkan pada tahun 1892, meminta para kontraktor untuk menggali dengan tangan lubang silinder dengan diameter sekitar 1 meter atau 3 kaki dan dengan kedalaman 0,5 hingga 2 meter atau 2 sampai 6 kaki. Next. Nah, di sini selanjutnya ada gambar 12.27, yaitu pada penggalian poros untuk Balai Kota Chicago yang dibuat pada tahun 1909 menggunakan metode Chicago. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.27 ini, untuk mencegah goa, mereka melapisi dindingnya dengan papan kayu vertikal yang dipegang tempat dengan cincin baja. Lalu kemudian mengulangi proses sampai mencapai lapisan bantalan. Dan akhirnya mereka memperbesar dasar penggalian untuk membentuk lonceng dan mengisinya dengan beton sampai permukaan tanah. Next. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan dari tiang poros bor sendiri. Yang pertama, biaya mobilisasi dan demobilisasi rig pengeborannya itu jauh lebih murah. Lalu yang kedua ada proses konstruksinya itu lebih menghasilkan sedikit kebisingan dan getaran. Lalu yang ketiga, insinyur dapat mengamati dan mengklasifikasi tanah yang digali selama pengeboran dan membandingkan dengan kondisi tanah yang diantisipasi. Keuntungan yang keempat yaitu panjang poros dapat dengan mudah diubah selama konstruksi untuk mengimbangi kondisi tanah yang tidak terduga. Lalu yang kelima ada fondasi dapat menembus tanah dengan kerikil atau bongkahan batu, terutama ketika diameter poros besar. Dan yang terakhir biasanya dapat memungkinkan untuk menopang setiap kolom dengan satu poros besar alih-alih beberapa tiang. Next. Nah, ini merupakan kerugian dari tiang poros bor sendiri. Yang pertama, tiang poros bor tidak memiliki manfaat redundansi yang hadir dalam kelompok tiang bertahap. Yang kedua, konstruksi poros menghilangkan tanah dari tanah sehingga tegangan lateral tersebut tetap konstan atau berkurang. Selanjutnya, pemadatan konstruksi poros tidak di ujung. Oleh karena itu, kapasitas bantalan ujung unit di poros mungkin lebih rendah. Dan yang terakhir, pengujian beban skalanya itu sangat mahal. Next. Nah, ini ada salah satu jenis tiang poros bor. Yang pertama ada konstruksi tiang bor modern. Para kontraktor menggunakan peralatan dan teknik yang berbeda tergantung pada kebutuhan masing-masing proyek. Insinyur desain harus terbiasa dengan metode ini untuk mengetahui kapan dan di mana poros tersebut dapat dibor dengan sesuai. Metode konstruksi tersebut juga dapat mempengaruhi kapasitas beban poros sehingga insinyur dan kontraktor
harus bekerja sama untuk memastikan kesesuaian antara desain dengan metode konstruksi yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada rig pengeboran. Untuk kebanyakan poros yang dibor berdiameter 500 hingga 1200 mm atau sekitar 18 sampai 48 inci. Dan 6 hingga 24 meter atau sekitar 20 sampai 80 kaki dalam rig pengeboran modern itu yang dipasang di truk seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.29 biasanya akan digunakan untuk mengebor poros ini. Rig khusus tersedia untuk proyek yang sulit atau tidak biasa, rig yang mampu mengebor poros sebagian besar dengan diameter 3 meter atau 10 kaki dan kedalaman hingga 60 meter atau 200 kaki tersedia secara luas, dan rig tersebut dengan kapasitas yang lebih besar telah dibangun. Nah, ini merupakan gambar 12.29 tadi, yaitu rig pengeboran tipikal untuk konstruksi poros yang dibor. Next. Nah, selanjutnya itu ada gambar 12.20, yaitu yang menggambarkan truk kecil dipasang rig pengeboran yang mampu bekerja di lereng bukit. Next. Selanjutnya itu ada gambar 12.31, yaitu berupa gambar rig bor yang sangat besar yang mampu mengebor lubang berdiameter 8 meter atau sekitar 26 kaki untuk kedalaman 20 meter atau sekitar 200 kaki. Nah, selanjutnya itu ada alat untuk pengeborannya sendiri. Kontraktor memiliki alat pengeboran yang berbeda, masing-masing menyesuaikan untuk kondisi bawah, permukaan tertentu atau teknik pengeboran. Auger penerbangan berbentuk helix pada gambar 12.32 yang di sebelah kiri itu merupakan yang paling umum. Lalu pada rig pengeboran memutar auger ke dalam tanah sampai terisi dengan tanah, kemudian itu menarik auger keluar dan putar untuk menghilangkan stek. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.33 yang di sebelah kanan, proses ini berulang sampai poros mencapai kedalaman yang diinginkan. Next. Nah, auger penerbangan konvensional sendiri sebagian besar tanah dan batuan lunak, namun ketika menghadapi kondisi yang sulit, para kontraktor memilih pilihan untuk beralih ke auger khusus atau alat lain. Misalnya auger dengan gigi yang mengeras dan sangat pilot lebih efektif daripada hardpan atau hard rock sedang. Next. Nah, alat pengeboran lainnya itu yang pertama ada auger ember, yang kedua ada pengeboran ember lonceng, yang ketiga ada barrel inti, yang keempat ada bit perkusi multi roller, dan yang terakhir ada ember yang dibersihkan untuk ujung bantalannya. Pada proses konstruksi untuk poros yang dibor itu berbeda-beda tergantung pada jenis tanah yang ditemui dan apakah tanah tersebut dapat mempertahankan lubang terbuka tanpa penyangga atau tidak. Untuk prosedur konstruksi di tanah yang kuat sendiri atau yang dikenal sebagai metode kering umumnya sebagai berikut. Yang pertama dengan menggunakan alat bor, gali lubang silinder dalam tanah dengan kedalaman yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, isi bagian bawah poros dengan beton, lalu tempatkan sangkar baja tulang prefabrikasi di dalam poros, lalu mengisi lubang shaft dengan beton. Teknik pengeboran lainnya yaitu ada dengan cara decaving atau squeezing soils. Sebuah lubang dikatakan mengalami keruntuhan atau caving ketika sisi-sisinya itu runtuh sebelum atau selama masa pengecoran. Hal ini terutama mungkin terjadi di tanah pasir yang bersih di bawah permukaan air tanah. Tindihan tersebut mengacu pada sisi lubang yang menonjol ke dalam, baik selama atau setelah pengeboran dan kemungkinan besar di tanah liat dan lanau, lunak atau tanah yang sangat organik. Salah satu dari kondisi ini dapat menghasilkan necking di lubang atau pengurangan lokal diameternya atau inklusi tanah dalam beton. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.37 yang di bawah, yang keduanya dapat memiliki konsekuensi yang berbahaya. Nah, selanjutnya ada metode casing. Ditunjukkan pada gambar 12.38 menggunakan prosedur berikut. Yang pertama, bor lubang menggunakan metode konvensional sampai menemukan caving di lapisan, lalu masukkan baja pipa atau selubung
ke dalam lubang dan memajukannya melewati lapisan kuat ditunjukkan pada gambar 12.38A dan 12.39. Hal ini sering dilakukan dengan menggunakan palu getar. Diameter selubung ini biasanya 50 hingga 150 mm atau sekitar 2 sampai 6 inch. Lebih kecil dari diameter bagian atas poros. Lalu telusuri casing dan ke dalam tanah non-caving di bawah menggunakan auger dengan berdiameter lebih kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.38B. Lalu tempatkan kandang baja tulangan beton tersebut melalui casing seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.38C dan ekstrak casing yang merupakan langkah yang sangat kritis karena ekstraksi selubung itu terlalu dini dengan menghasilkan inklusi tanah di dalam poros. Next. Ini merupakan gambar dari metode casing tadi. Selanjutnya, ini juga merupakan gambar dari metode casing. Variasi metode antara metode casing dan metode slurry. Ada banyak variasi pada metode ini, termasuk pilihannya itu meninggalkan casing di tempat dan menggabungkan metode casing dan slurry. Pada gambar 12.40 menunjukkan variasi di mana selubung atau casing juga dapat dimasukkan menggunakan osilator dan lubang yang digali dengan hammer grab. Selanjutnya itu ada metode Sherty, ditunjukkan pada gambar 12.41, ini menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, bor lubang awal, mungkin sedalam 3 meter atau 10 kaki. Yang kedua, isi lubang starter dengan campuran air dan tanah liat bentonit untuk membentuk lumpuran bor atau slurry. Selanjutnya, maju lubang demi pas, singkirkan alat bor melalui bubur seperti gambar yang ditunjukkan pada gambar 12.41A, lalu tambahkan air dan bentonit seperlunya. Lalu masukkan sangkar baja tulangan tersebut ke dalam bubur seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.41B, lalu isi lubang dengan beton menggunakan pipa tremi yang memanjang ke bawah seperti pada gambar 12.41C, beton mendorong bubur slurry ke permukaan tanah di tempat slurry ditangkap. Ini merupakan gambar 12.41 yang menjelaskan terkait metode Sherty. Sebuah poros under rim atau juga dikenal sebagai poros bell merupakan salah satu dengan dasar yang diperbesar seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.42 yang sebelah kiri. Biasanya itu rasio diameter under rim itu terhadap diameter poros tidak boleh lebih besar dari 3. Kontraktor membangun underrim menggunakan bearing bucket khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.43 yang pada sebelah kanan. Next. Selanjutnya itu ada beton. Beton untuk lubang bor sendiri harus memiliki nilai SLAM yang cukup sehingga dapat mengalir dengan baik dan memenuhi lubang yang seutuhnya. Dengan menggunakan beton yang terlalu kaku ini dapat membuat rongga yang dapat melemahkan tiang. Umumnya nilai SLAM itu yang diperlukan antara 100 sampai 220 mm atau sekitar 4 sampai 9 inci. Dengan batas bawah rentang yang paling pantas untuk diameter lubang kering yang berdiameter besar dengan tulangan dengan jarak yang lebar dan beton berkualitas baik untuk diletakkan di bawah cairan pengeboran. Next. Salah satu kekurangan dari lubang bor sendiri, tanah pada bagian dasar lubang runtuh dan merenggang selama proses pengeboran. Oleh karena itu, lubang bor sendiri memerlukan pemindahan yang signifikan guna memobilisasi kapasitas dari ujung tiang. Dan masalah utama yang lazim terjadi pada lubang bor sendiri yaitu pada diameter yang besar. Untuk menghindari masalah tersebut, nut atau grouting terkadang disuntikan di bawah dasar dari lubang bor setelah beton untuk lubang yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan perawatan. Proses ini juga biasa disebut post grouting atau pemberian nut pasca pengeboran. Proses ini dilakukan dengan meletakkan pipa nut kerangka penulangan. Tabung nut ini memiliki panjang yang sama dengan lubang bor dan ditutup selama proses penempatan rangka tulangan dan beton. Pipa nut memiliki bagian yang lemah pada daerah ujung lubang seperti yang ditampilkan pada gambar 12.44. Nah, setelah beton selesai menjalani perawatan, nut akan dipompa ke dalam pipa nut dengan tekanan tinggi.
Tekanan tinggi tersebut akan memecahkan bagian ujung pipa nut di dasar lubang dan nut yang masuk ke dalam tanah di bawah tiang beton. Nut yang tertekan tersebut akan mengisi celah di bawah lubang bor dan segera menekankan tanah di bawah tiang bor dan melakukan pembebanan awal kepada tanah. Pembebanan awal ini akan mengurangi perpindahan yang diperlukan secara signifikan guna memobilisasi tahanan ujung dari tiang bor. Dan ini merupakan gambar 12.44, yaitu terkait dengan bagian dasar dari kurungan tulangan tiang bor sebelum ditempatkan, yang menunjukkan bagian lemah pada pipa grouting pasca pengeboran. Next. Nah, selanjutnya pada subbab yang keempat atau tiang bor auger piles akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Jova. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tiang bor atau dikenal dengan auger piles. Next. Apa itu tiang auger piles? Tiang ini merupakan tipe lain dari tiang beton cor di tempat. Yang membedakan yaitu adanya pipa di tengah turbin bor untuk menyalurkan nut atau grout berkekuatan tinggi ke dalam lubang yang sudah dibor saat bor masih berada di dalam lubang. Teknik ini menghilangkan kebutuhan cetakan atau pengoboran lumpur atau slurry bahkan di tanah yang berongga atau lunak. Dengan demikian, fasilitasi konstruksi yang sangat cepat. Next. Ada dua kategori tiang bor auger yang umum, yaitu yang pertama ada tiang ACIP, yaitu tiang bor auger yang dicor di tempat, dan tiang DD, yaitu drill displacement, yaitu tiang bor auger yang dipindahkan saat pengoboran. Tiang bor auger ini, cor di tempat atau ACIP, ini dikenal juga dengan banyak nama lain menurut DFI tahun 90, yaitu termasuk tiang bor APG, ACIP, atau CFA, atau tiang mortar yang dimasukkan, tiang bor auger tekan, atau tiang bor nut, maupun tiang bor injeksi nut. Namun pada dasarnya konstruksi ini semua sama. Nah, tiang ACIP di sini memiliki batang pipa bor yang panjang dikunci dalam sebuah set pengarah dengan kotak peralatan hidrolik di bagian puncak untuk mengendalikan bor auger. Sebuah pipa nut bertekanan ditempelkan pada bagian atas bor auger melalui pemutar seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas ini, atas kanan. Nah, kemudian sebuah pompa yang diikat di tanah akan mengeluarkan nut baik dari truk beton maupun stasiun pembuat beton atau batching plant lokal yang memompanya ke bagian atas bor auger kemudian ke bawah bagian pipa. Kemudian proses konstruksi ACP ini dimulai dengan memasang plug sementara yang pada umumnya dibuat dari gabus ke dalam port di ujung bor auger. Nah, bor auger kemudian diposisikan ke lokasi tiang yang dikehendaki dan kotak peralatan akan mengobor batang pipa bor auger ke dalam tanah ke kedalaman yang direncanakan. Next. Nah, pengeboran yang berlebihan atau mengambil terlalu banyak tanah akan mengakibatkan beberapa masalah karena akan mengendurkan tanah sekitar dan mengurangi tekanan gesekan samping unit. Hal ini bisa bermasalah terutama ketika pengeboran dilakukan pada tanah yang lunak atau granular dibanding ketika pengeboran melalui lapisan tanah yang lebih keras. Dalam situasi ini, tingkat pengeboran sering terjadi lebih lambat sehingga berdampak kepada terlalu banyak tanah bagian atas yang terangkat oleh bor auger. Pengeboran yang berlebihan juga meningkatkan volume nut yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan biaya konstruksi. Ketika kedalaman dicapai, nut berkekuatan tinggi dipompa melalui batang pipa bor auger, mendorong plug sementara, dan mengisi lubang. Bor auger kemudian ditarik secara berkala bersamaan dengan pengisian lubang seperti yang diilustrasikan pada gambar di sini. Kemudian nut memiliki nilai slump yang tinggi sehingga tekanan yang diberikan bisa mengisi ruang dan celah yang sangat mungkin menembus tanah, sehingga menyediakan gesekan permukaan tiang dan tanah yang lebih baik daripada konstruksi tiang bor drill. Namun kecepatan penarikan bor keluar juga sangat penting dalam menghindari inklusi tanah. Tingkat penarikan bor ini bisa dikontrol ketika nut ditempatkan dengan memonitor tekanan dan tingkat pengangkatan bor auger dan volume nut yang digunakan menggunakan sensor. Umumnya penggunaan nut harus lebih kecil sekitar
110% dari volume lubang secara teori. Peralatan sensor ini menghilangkan sebagian besar kekhawatiran tentang inklusi tanah. Next. Nah, campuran dan penanganan nut yang tepat juga sangat penting. Biasanya kandungan semen yang tinggi dan campuran khusus digunakan untuk menyediakan kemudian aliran yang cukup untuk pemompaan dan injeksi tulangan baja. Juga memberikan kekuatan yang cukup dengan penyusutan yang minim ketika perawatan beton. Nah, setelah lubang terisi penuh, auger akan dilepas. Penyesuaian kecil dilakukan dan sangkar tulangan baja fabrikasi dipasang, seperti yang diilustrasikan pada gambar C di atas ini. Nah, tidak seperti dinding bor atau drill shaft, tulangan baja dimasukkan setelah nut dicor, sehingga nut harus cukup cair untuk proses injeksi tulangan baja. Biasanya, baja dinaikkan ke atas lubang menggunakan kren kecil dan dipandu ke dalam lubang oleh pekerja. Berat baja biasanya cukup untuk memfasilitasi penetrasi dan jika perlu itu bisa digetarkan di tempat. Peralatan yang dibutuhkan untuk membangun tiang ACIP ini juga sangat maju dalam hal kapasitas dan kecanggihan yang memudahkan pekerjaan tiang bor berdiameter lebih besar di tanah yang lebih keras dan mempercepat proses konstruksi. Tiang ACIP ini bisa berdiameter 300 hingga 1000 mm dan paling umum digunakan yang berdiameter 400 mm. Dalaman umumnya 10 hingga 25 meter dan bisa mencapai hingga 40 meter. Next. Nah, kemudian ada keuntungan dan kekurangan, di mana di sini keuntungannya pertama tiang ACP melindungi lubang dari keruntuhan tanah, tingkat kebisingan dan getaran yang rendah, kedalaman penetrasi mudah disesuaikan, proses konstruksi lebih cepat, sehingga hemat biaya, memberikan ikatan yang lebih baik dengan tanah, dan cocok untuk berbagai jenis tanah. Sedangkan kekurangannya, dia membutuhkan kontraktor dengan keterampilan tinggi, kontrol kualitas yang kuat, dan jaminan kualitas. Kemudian proses konstruksi tidak memadatkan tanah, sehingga resistensi gesekan sisi unit akan berkurang. Kemudian rasio diameter dan baja lebih kecil daripada dinding yang dibor, dan dapat membatasi kapasitas lateral. Biaya nut juga lebih tinggi dibanding dengan beton yang sebanding dalam dinding yang dibor. Kemudian proses konstruksi sangat sensitif terhadap kerusakan peralatan. Jadi sekali pemasangan nut sudah dimulai, setiap kerusakan yang signifikan bisa menjadi alasan untuk meninggalkan fondasi. Kemudian profil tanah yang mengandung kerikil dan batu besar juga bisa menjadi masalah dan tidak seperti dinding yang dibor. Rongga batu tidak dimungkinkan untuk dikerjakan dengan tiang ACIP ini. Kemudian ada tiang di ND. Tiang bor ini yang dipindahkan juga dikenal sebagai tiang bor ulir. Mirip dengan tiang pancang ACIP, di mana auger batang berongga digunakan untuk lubangnya diisi dengan nut saat auger ditarik. Namun perbedaannya terletak pada peralatan bor auger yang digunakan. Di sini tiang bor Didi menggunakan bor auger runcing pendek yang dirancang untuk mendorong tanah keluar secara lateral saat auger dibor ke tanah. Trik pemindahan bor auger yang umum ditunjukkan pada gambar di samping ini. Nah, untuk perpindahan tiang di secara penuh, semua tanah galian didorong secara lateral ke dalam formasi tanah. Jadi ke samping ini ya, menggunakan alat bor yang diilustrasikan pada gambar. Perhatikan bahwa bor auger memiliki bagian yang diperbesar dan turbin diatur terbalik untuk memastikan tanah yang digali di bagian bawah lubang didorong ke dalam formasi tanah ke samping dan tidak ada yang dibawa ke permukaan. Jadi di sini melubanginya dengan cara mendorong tanah itu ke samping, bukan ditarik ke atas. Nah, sedangkan untuk pemindahan tiang di ND secara parsial, sebagian tanah di galian didorong secara lateral ke dalam fondasi, ke dalam formasi tanah, dan sebagian dibor ke permukaan tanah. Nah, jadi di sini ada gambar menunjukkan pemindahan bor auger secara parsial yang umum. Jadi seperti auger pemindahan penuh, alat ini memiliki bagian yang diperbesar untuk memadatkan tanah ke dalam formasi tanah, tapi juga memiliki bor yang lebih kecil untuk mengangkat sebagian tanah ke permukaan.
Tiang bor didi mempertahankan semua keuntungan tiang ACIP ditambah proses mendorong tanah ke tanah-tanah yang berdekatan ke samping-sampingnya sehingga meningkatkan tekanan lateral dan kapasitas gesekan samping serta mengurangi atau menghilangkan pembuangan tanah. Pertahanan gesekan setidaknya harus sama dengan tiang pancang. Terkadang tiang didi lebih ditingkatkan menggunakan teknik yang disebut ameliorasi yang memasukkan pasir kasar atau kerikil dari permukaan tanah sehingga mendorong lebih banyak tanah ke samping-sampingnya itu, ke bagian tadi. Ameliorasi selanjutnya meningkatkan kapasitas gesek samping, namun jika ameliorasi digunakan, bor auger harus lebih banyak menerapkan torsi atau putaran sehingga tiang pancang didi ini membutuhkan alat pengeboran yang berkapasitas lebih tinggi. Selain itu, ameliorasi tidak hanya layak dilakukan pada tanah dengan kondisi yang lebih lembut, dengan diameter yang tersedia dibatasi tidak lebih dari 500 mm. Namun ketika dibutuhkan, tiang didi sering menyediakan sistem fondasi yang sangat efektif, baik dari segi biaya maupun kapasitasnya. Selanjutnya, tiang pancang jenis-jenis lainnya yang akan dijelaskan oleh Anissa. Ya, terima kasih Jova. Selanjutnya kita ke jenis-jenis tiang pancang lainnya. Boleh dilanjut? Nah, tiang pancang ini jenis fondasi dalam yang tertua adalah tiang pancang yang terdiri dari tiang pancang yang panjang, ramping, komponen strukturnya fabrikasi didorong atau digetarkan ke dalam tanah. Nah, sebagian besar proyek fondasi ini dalam menggunakan tiang pancang, poros, bor, lubang bor atau tiang bor, auger. Jenis lainnya juga tersedia dan biasanya digunakan dalam situasi khusus. Jenis lain fondasi dalam ini umumnya membutuhkan kontraktor yang khusus yang memiliki peralatan dan keahlian yang diperlukan. Kemudian ada tiang pancang hidrolik. Tiang pancang hidrolik ini adalah tiang pancang dongkrak dipasang dengan menggunakan dongkrak hidrolik untuk menekan tiang pancang ke tanah. Tiang pancang tersebut ini merupakan bagian yang difabrikasi. Seringnya identik dengan yang digunakan untuk konstruksi tiang pancang biasa, tetapi ditekan ke tanah, bukan dipukul. Kemudian ada keuntungannya. Nah, keuntungannya sebagai berikut. Tiang pancang dongkrak hanya menghasilkan suara dan getaran kecil yang khususnya diinginkan di daerah perkotaan dan dekat dengan fasilitas sensitif yang telah ada sebelumnya, seperti rumah sakit. Kemudian tegangannya yang diinduksi pada tiang ini selama pendongkrakan lebih kecil daripada selama pemancangan. Kemudian proses pendongkrakan tiang ini memberikan uji beban de facto atau sebenarnya untuk setiap tiang. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya sebagai berikut, yaitu ukuran dan berat tim pendongkrak membuatnya jauh lebih sulit untuk bermanuver di sekitar lokasi konstruksi daripada palu benturan atau getaran. Kemudian sebuah alat pendongkrak sangat berat dan memberikan tekanan tinggi di tanah. Yang ketiga, karena ukuran rig pendongkrak diperlukan jarak yang cukup antara tiang pancang dan struktur yang sudah ada. Dan yang terakhir, tiang pancang ini harus dirancang untuk menahan gaya cengkraman. Nah, ini adalah tiang pancang, pemasangan tiang pancang beton pracetak dengan alat pendongkrak tiang. Sebuah derek mengambil tiang dan mengumpulkan ke tengah alat pendongkrak di tempat satu set klem hidrolik mencengkram tiang dan kemudian mendorongnya ke tanah. Kemudian ada helicaps. Helicaps ini adalah tiang helix yang disebut tiang pancang terdiri dari sekrup baja yang ditorekkan ke tanah untuk membentuk fondasi. Nah, kemudian ada teknik helicappiles. Nah, teknik helicappiles ini adalah teknik pertama kali yang digunakan pada pertengahan abad ke-19 dan digunakan secara luas untuk mercusuar. Nah, di perairan dangkal. Ini menurut Perko 2009.
Tiang helix ini dapat dipasang dengan peralatan yang relatif ringan dan di area dengan ruang kepala rendah dan sering digunakan dalam retrofit atau perbaikan struktur yang ada. Diameter tiang helix ini modern, umumnya berkisar antara 30 sampai 100 cm dan memiliki kapasitas yang melebihi 2000 kN, meskipun 100 hingga 500 kN lebih khas. Kemudian mereka tidak cocok untuk digunakan di tanah keras atau tanah dengan kerikil atau kerikil yang lebih besar karena kondisinya akan merusak si helix. Nah, ini adalah gambar helicapils. Nah, tiang helix ini sedang dipasang. Tiang helix ini mempunyai dua bagian yang terpisah. Yang satu dimasukkan ke dalam tanah, sedangkan yang satu lagi sudah ada di bawah permukaan tanah. Next. Kemudian ada pondasi sumuran akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pondasi sumuran. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pondasi sumuran. Pondasi sumuran merupakan pondasi yang seringkali digunakan untuk menjadi landasan atau alas membuat bangunan yang besar dan tinggi. Pondasi ini disebut juga sebagai cyclop, yang terdiri dari susunan pipa beton yang melingkar sehingga berbentuk silinder seperti sumur. Ini merupakan contoh-contoh bangunan yang memakai pondasi sumuran. Ada jembatan, tower, apartemen, dan rumah susun. Nah, berikutnya ada fungsi pondasi sumuran. Fungsi pondasi sumuran ini salah satunya menjaga keseimbangan sebuah bangunan. Apabila sebuah pondasi bangunan tidak kokoh, maka ada kemungkinan bangunan akan goyang ketika terjadi gempa atau bahkan bisa ambruk. Next. Kemudian menjaga beban bangunan. Nah, fungsi utama dari pondasi bangunan atau siklop adalah menopang dan menjaga bangunan agar tetap stabil. Sebuah apartemen atau menara perkantoran tentu memiliki sebuah bangunan yang tidak kecil. Kemudian, syarat dasar membuat konstruksi bangunan vertikal. Pondasi memang menjadi syarat utama membangun sebuah rumah, namun pondasi sumuran adalah konstruksi yang wajib digunakan saat membangun hunian vertikal. Hal ini menjadi ketentuan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Kemudian menyeimbangi konstruksi bangunan. Bangunan vertikal memiliki beban yang bertumpu pada bagian bawah. Oleh karena itu, sebuah bangunan haruslah bertumpu pada alas yang kuat. Sebuah konstruksi bangunan tentu akan menggunakan pondasi yang menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian ada keunggulan pondasi sumuran. Yang pertama, pondasi sumuran merupakan tipe pondasi dengan biaya yang tergolong murah, namun tetap memiliki kualitas yang sangat baik. Kedua, kerangka pondasi dapat ditanam dan dibangun pada tanah yang berada di dalam air. Tiga, tingkat ketahanan pondasi sumuran termasuk bangun pins. Selain itu, pembangunan pondasi sumuran juga tidak akan menimbulkan polusi udara yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada kekurangan pondasi sumuran. Pertama, proses untuk menuang semen pada pondasi ini cukup lama, mengingat kedalaman pondasi yang dalam. Kedua, pengerjaan pondasi benar-benar detail dan harus hati-hati. Hal ini karena pondasi jenis ini lebih cocok dibangun saat musim panas. Kemudian yang ketiga, kebutuhan semen pondasi sumuran cukup tinggi. Oleh karena itu, kamu harus menyediakan semen dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir, tenaga kerja yang diperlukan juga harus banyak. Artinya, kamu pun harus menyediakan biaya upah tenaga kerja kuli bangunan yang lebih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Raihandi. Ya, selanjutnya yaitu pondasi rakit. Yang pertama ada pengertian dari pondasi rakit. Nah, pondasi rakit adalah beton yang berbentuk rakit melebar keseluruhan bagian dasar bangunan yang digunakan untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan dasar tanah. Pondasi rakit biasanya digunakan di bawah kelompok silo, cerobong, dan berbagai konstruksi lainnya. Bagian besar pondasi rakit didukung langsung pada tanah di bawahnya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis pondasi rakit. Nah, yang pertama ada plat rata, di mana ketebalan pondasi rakit semua sama. Kemudian yang kedua ada plat yang ditebalkan di bawah kolom, di mana plat yang ada di bawah kolom lebih ditebalkan dibandingkan yang tidak di bawah kolom.
Kemudian yang ketiga ada balok dan plat, contohnya bisa dilihat di gambar di samping. Kemudian yang keempat ada plat dengan kaki tiang yang bisa dilihat di contoh di gambar samping. Dan yang terakhir yaitu basement sekaligus pondasi yang contohnya pun bisa dilihat di gambar di samping. Nah, kenapa pondasi rakit itu digunakan? Next. Nah, pondasi rakit digunakan apabila satu, tanah memiliki daya dukung yang kurang baik. Dengan menggabungkan kolom-kolom pondasi dalam satu plat yang besar, maka tekanan di atas tanah dapat dikurangi. Yang kedua, distribusi pembebanan yang tidak merata. Pada kasus ini, plat berperilaku seperti jembatan di atas tanah yang memiliki distribusi pembebanan yang tidak merata itu, sehingga penurunan tanah dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga, gaya tekan hidrostatik yang besar bekerja pada pondasi. Dengan mengkombinasikan kolom-kolom pondasi pada suatu plat yang besar, maka pondasi rakit akan memiliki luasan yang lebih besar sehingga gaya tekan hidrostatik dapat diantisipasi. Kemudian yang keempat, yaitu luas total pondasi mencapai setengah luas bangunan. Pada kasus ini, pondasi rakit lebih ekonomis dibandingkan pondasi telapak tunggal. Sekian presentasi dari kelompok kami, maka kami akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.